Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan bersama dengan judul, Orang yang Layak Bagi Kerajaan Tuhan. Biarkan saya menceritakan tentang Rockefeller. Ia dikenal luas sebagai Raja Minyak. Di perusahaannya, ada seorang karyawan yang selalu membanggakan perusahaannya dan kualitas produk minyaknya. Dia berkata, kualitasnya sangat bagus dan harganya sangat murah. Ketika karyawan tersebut melakukan perjalanan bisnis, ia biasanya menggunakan hotel sebagai penginapannya. Saat ia menandatangani namanya di daftar pelanggan, dia terlebih dahulu menulis $4 per barel, standar minyak. Tidak hanya itu, setiap kali ia berbicara dengan orang lain, ia selalu berkata bahwa standar minyak hanya $4 per barel. Dengan melakukan itu, ia mendapat julukan, 1 barel minyak, $4. Kemanapun ia pergi dan siapapun yang ia temui, ia selalu berkata, 1 barel minyak, $4. Baru setelah berkata tentang harga minyak, dia memulai percakapannya. Meskipun tidak mudah untuk makan bersama presiden perusahaan, Rockefeller menghubunginya dan mereka makan bersama. Karyawan itu memuji produk perusahaan ketika ia sedang berbicara dengan presiden perusahaannya. Jadi, Rockefeller menyadari bahwa karyawan itu sangat tertarik pada produk perusahaan. Rockefeller sangat senang dan berpikir, orang ini sangat tertarik pada produk perusahaan kita. Setelah beberapa waktu, karyawan tersebut menggantikan Rockefeller sebagai presiden perusahaan. Namanya John Archibald. Gairah karyawan ini sangat menyentuh hati presiden perusahaan. Ia membanggakan produk perusahaannya sepanjang waktu tanpa peduli apa posisi yang dipegangnya. Setelah ia menjadi presiden perusahaan, ia terus membanggakan produk perusahaannya sebelum berbicara tentang topik utama. Ia sangat bersemangat sehingga ia diakui sebagai presiden paling kompeten di bidang bisnis. Dalam istilah modern, ia menjadi legenda. Ini adalah sebagian dari kisah Archibald. Saat saya membaca kisah orang ini, pikiran ini muncul di benak saya. Selama kita berbicara dengan orang lain, seberapa banyak kita membanggakan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, gereja kita dan kebenaran yang kita percayai? Ada alasan tertentu saya menceritakan kisah orang itu kepada Anda sekalian. Saudara-saudari, siapakah yang layak masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Ketika kita melihat kisah orang itu, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah kita menjalani kehidupan yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Jika kita tidak melakukan pekerjaan Injil dengan penuh semangat seperti Archibald, apakah kita bisa layak? Kisah orang itu memberi saya kesempatan untuk merenungkan diri saya sendiri. Sama seperti judul khotbah hari ini, mari kita renungkan siapa yang layak menerima kerajaan Tuhan. Saat kita melihat perumpamaan yang diberikan Yesus kepada kita, janganlah kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Janganlah kita berbicara dengan orang lain hanya tentang suatu drama atau situasi politik, tetapi berbicaralah tentang Tuhan terlebih dahulu. Betapa indahnya Sion ini. Melalui para nabi di dalam Alkitab dan nubuat Tuhan, Tuhan telah menunjukkan kepada kita bahwa Sion adalah tempat yang benar-benar mulia. Karyawan itu sangat bersemangat menjual 1 barel minyak.
Kita sedang melakukan pekerjaan besar mengajarkan hal-hal yang kekal dan membawa berita tentang pengampunan dosa, hidup yang kekal, dan keselamatan. Namun, tidakkah kita kurang membanggakan semua hal itu? Jadi, anggota-anggota keluarga Sion kita tidak boleh membuang waktu tahun ini. Kita harus seperti para rasul 2000 tahun lalu yang berteriak, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saya percaya bahwa kita harus bisa mengungkapkan semangat seperti ini kepada siapapun yang kita temui. Hari ini, mari kita temukan jawaban tentang siapa yang layak masuk ke dalam kerajaan Tuhan melalui ajaran Yesus dalam Matius pasal 25. Mari kita baca kitab Matius pasal 25 ayat 14. Seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Kita sering mempelajari perumpamaan tentang talenta ini. Perumpamaan ini berisi ajaran Yesus. Karena peristiwa-peristiwa ini pasti akan terjadi di akhir zaman, Yesus sudah bernubuat tentang hal ini 2000 tahun yang lalu. Di antara hamba-hamba ini, siapakah yang layak masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Firman ini diberikan kepada orang yang memperoleh laba 5 talenta dan laba 2 talenta. Orang yang menerima 1 talenta berkata, "Aku menyembunyikannya di dalam tanah dan tidak menyia-nyiakannya." Saudara-saudari, meskipun hamba tidak menyia-nyiakan 1 talenta, bagaimana dengan nilainya? Nilainya menurun. Melalui perkataan Yesus di dalam Matius 25, kita harus dengan serius memikirkan siapa yang layak masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Daniel juga menyinggung hal ini. Mari kita baca kitab Daniel pasal 12. Daniel pasal 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mihael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun,
sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti apa? Seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Pekerjaan Injil yang kita lakukan adalah pekerjaan yang memimpin banyak orang kepada kebenaran. Aku telah beroleh 5 talenta lagi, atau aku beroleh 2 talenta lagi. Ini juga merupakan pelajaran tentang pekerjaan Injil. Tuhan selalu menyadarkan kita bahwa Injil kita pasti memiliki hasil yang begitu baik, dan bahwa Injil kita tidak akan pernah gagal. Selama kita memberitakan Injil, hasil yang baik ini pasti akan datang. Namun, selama prosesnya, kita menghadapi banyak kesulitan, dan kita juga membutuhkan kesabaran. Dalam memberitakan Injil, kita perlu meringkas beberapa ajaran yang telah diberikan Yesus kepada kita melalui Alkitab. Pertama, kita tidak boleh terpengaruh oleh pendapat orang lain. Orang ini mengatakan ini, dan orang itu mengatakan itu. Kita tidak boleh terpengaruh oleh fitnah dan gosip jahat yang mencoba menghalangi gereja Tuhan. Kita harus melaksanakan pekerjaan Injil hanya menurut kehendak Tuhan. Kita tidak boleh mudah terombang-ambing karena apa yang dikatakan orang-orang di sekitar kita. Tanpa kebenaran yang datang dari Sion tempat kediaman Tuhan, kita tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan dunia. Tidak ada cara lain selain Injil, kebenaran perjanjian baru yang bisa menyembuhkan penyakit yang disebut dosa. Karena Tuhan telah memberikan kita kebenaran yang sempurna ini, maka sekarang kita harus menyelamatkan dunia dengan memperkenalkan kebenaran. Dalam hal menyelamatkan dunia, kita tidak boleh terpengaruh oleh komentar atau pendapat orang lain. Kedua, kita tidak perlu terlalu memperhatikan apa yang dilakukan orang-orang di dunia ini. Saat orang-orang di dunia melakukan diet atau melakukan hal-hal lain, jika kita dipengaruhi oleh tren seperti itu, kita mungkin mengabaikan pekerjaan Injil dan secara keliru menganggap hal-hal itu lebih berharga. Itulah sebabnya Alkitab menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh terlalu peduli dengan apa yang dilakukan orang lain. Sekarang, saya berbagi dengan Anda rahasia bagaimana orang memperoleh 10 talenta. Jangan mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, dan jangan terlalu memperhatikan apa yang dilakukan orang lain. Kita harus melihat hanya pada pendapat Tuhan dan percaya bahwa hal yang paling berharga adalah melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Dengan begitu, kita bisa hidup sesuai dengan nubuat dan mendapatkan 10 talenta. Dengan kata lain, kita akan layak untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Dalam kitab Daniel, tertulis, orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Melalui pelajaran pada zaman Bapa dan zaman Anak, marilah kita mencari tahu siapa yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Mari kita juga mencari tahu apa yang harus kita, yang hidup di zaman Roh Kudus, lakukan agar menjadi layak bagi kerajaan Tuhan. Mari kita lihat situasi zaman Anak. Mari kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 42. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 42 kita baca. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ini adalah catatan kegiatan Injil harian pada zaman Rasul. Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Tuhan dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Tindakan mereka mirip dengan tindakan Archbold, bukan?
Siapapun yang ditemuinya, Archbold selalu berkata, 1 barel minyak, $4. Standard Oil. Baru setelah itu, dia berbicara tentang subjek utama. Mereka, di ayat tersebut adalah orang-orang kudus dari gereja awal, bukan? Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Tuhan dan rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Pada zaman Bapa, mereka bersaksi tentang Tuhan Yehova. Pada zaman Anak, orang-orang kudus dari gereja awal memberitakan tentang Yesus. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan pada zaman Roh Kudus? Mari kita ganti nama Yesus pada zaman Anak dengan nama baru pada zaman Roh Kudus. Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Tuhan dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Ahn Sang Hong adalah Mesias. Nama Juru Selamat pada zaman Bapa dan nama Juru Selamat pada zaman Anak. Demikian pula, pada zaman Roh Kudus, kita tidak boleh berhenti memberitakan nama Kristus Ahn Sang Hong dan kemuliaan Tuhan Yerusalem baru. Itulah sebabnya Alkitab menggambarkan gereja awal sebagai gereja di Efesus dalam sejarah 7 gereja di Asia Kecil. Apa arti kata Efesus? Artinya, yang terbesar atau yang diinginkan. Iman yang terbesar, paling berharga, dan paling diinginkan. Sepanjang sejarah, ini adalah jenis iman yang dimiliki orang-orang kudus di gereja awal. Saat kita menelusuri jejak kaki mereka, kita bisa melihat setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Tuhan dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Mari kita lanjutkan dengan pasal 8. Mari kita baca kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan apa? Memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ini adalah kisah tentang Filipus membaptis sida-sida yang bertanggung jawab atas semua perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Di antara banyak tindakan gereja awal, apa yang dilakukan Filipus di sini? Filipus mulai berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus. Saat itu, nama Yesus belum banyak dikenal sebagai nama Juru Selamat. Saat itu, tidak ada nama lain yang diberikan sebagai nama Juru Selamat kecuali nama Yehova. Namun, Filipus mendatangi sida-sida itu dan melihatnya sedang membaca kitab Nabi Yesaya, lalu berkata, "Tahukah engkau, siapakah yang disaksikan oleh ayat-ayat ini?" Sida-sida itu menjawab, "Aku tidak tahu siapa yang disaksikan karena tidak ada orang yang mengajariku." Maka Filipus mengajar dia, katanya, dia yang disaksikan oleh Nabi Yesaya adalah Yesus. Dengan cara ini, dalam Kisah Para Rasul pasal 8, Filipus memberitakan tentang Yesus sehingga sida-sida itu bisa beriman kepadanya. Sepanjang zaman, orang yang layak bagi kerajaan Tuhan menjalani kehidupan seperti ini. Filipus masuk ke kerajaan sorga. Anggota-anggota gereja awal juga memasuki kerajaan sorga. Dengan kata lain, mereka cukup layak di mata Tuhan. Mari kita lihat adegan di mana Petrus bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus. Mari kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 kita baca. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagaimana keadaan kita dibandingkan dengan waktu kedatangan Yesus yang pertama kali? Ini sangat mirip. Nama Juru Selamat yang dikenal saat itu adalah Yehova. Pada saat orang hanya mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu, para rasul dengan berani bersaksi, tidak ada Juru Selamat lain selain dari Yesus.
Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama juru selamat menyebar dari satu orang menjadi dua orang, dari dua orang menjadi 4 orang, dari 4 orang menjadi 8 orang, dari 8 orang menjadi 16 orang, dan dari 16 orang menjadi 32 orang. Lambat laun, nama itu menyebar ke seluruh kota di Yudea. Mereka bisa menyebarkan nama juru selamat yang baru ini karena mereka memiliki iman yang mutlak kepada Tuhan. Mereka memberitakan Injil dengan keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias sejati yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia. Mereka tidak segan-segan berbicara, tidak takut ataupun frustrasi, tetapi bersaksi tentang Dia dengan berani. Orang-orang seperti itu dianggap layak untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Daniel pasal 12, mereka adalah orang-orang yang memimpin banyak orang kepada kebenaran dan menerima kemuliaan yang akan bersinar seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikian juga kita tidak perlu ragu-ragu pada zaman Roh Kudus ini. Nama Juru Selamat telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Kita sudah mempelajari bahwa Sion adalah tempat yang didirikan Tuhan untuk keselamatan kita, dan tempat yang ditakdirkannya untuk memberi kita berkat hidup yang kekal dan pengampunan dosa. Sama seperti Archbold yang menjadi presiden perusahaan minyak Rockefeller. Setiap kali kita memulai percakapan apapun, kita harus selalu membanggakan Bapa kita, Ibu kita, Sion, dan Perjanjian Baru. Siapapun yang Anda temui, jika Anda melakukan hal ini terlebih dahulu, Anda mungkin akan mendapatkan nama panggilan seperti dia. Bagi Archbold, 1 barel minyak, $4, lebih dari sekadar nama panggilan. Itu menjadi medali kehormatan. Dia bekerja dengan penuh semangat dan cinta untuk perusahaannya. Akibatnya, presiden perusahaannya mengenalinya. Meskipun ia memulai sebagai karyawan biasa, ia akhirnya menjadi presiden sebuah perusahaan minyak. Hal yang sama berlaku bagi kita secara rohani. Secara rohani, orang yang memperoleh laba 2 talenta bernilai 2 talenta dan orang yang memperoleh laba 5 talenta bernilai 5 talenta. Bukankah Yesus berkata bahwa Dia akan melakukan hal yang sama bagi kita? Filipus bersaksi tentang Yesus dan Petrus bersaksi tentang Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16, ada tertulis bahwa Rasul Paulus juga bersaksi tentang Yesus. Kita harus bersaksi tentang siapa pada zaman Roh Kudus? Kita bisa menemukan jawabannya melalui masa lalu. Mari kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Di sini juga, ketika Rasul Paulus berada di penjara, dia memanjatkan pujian kepada Tuhan. Tiba-tiba, terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat. Semua rantai terlepas, dan pintu penjara terbuka. Kepala penjara terkejut dan berpikir, semua tahanan pasti telah melarikan diri. Lalu dia menghunus pedangnya dan hendak bunuh diri, tetapi Paulus dan Silas menghentikannya. Kepala penjara berpikir, orang-orang ini bukan orang biasa. Mereka dibantu bahkan oleh fenomena supernatural. Pasti ada Tuhan yang melindungi mereka. Jadi, dia bertanya kepada mereka, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat pada zaman ini?" Paulus dan Silas menjawab tanpa penundaan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Pada jam itu, kepala penjara membawa mereka ke rumahnya, membasuh semua luka mereka, dan menyiapkan makanan di hadapan mereka. Setelah itu, dia dan seisi rumahnya dibaptis dan diselamatkan. Sekarang, kita bisa melihat karya yang luar biasa dari gereja awal.
Kita bisa menyadari bahwa orang-orang kudus dari gereja awal selalu menginjil tentang Yesus yang hampir tidak dikenal orang pada waktu itu. Filipus berkata kepada sida-sida itu, "Percayalah kepada Yesus." Petrus juga berkata di depan banyak orang, "Selain dari Yesus, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Apa kata Rasul Paulus kepada kepala penjara itu? "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Pada zaman Roh Kudus ini, nama Yesus dikenal luas. Tetapi pada zaman gereja awal, nama Yesus tidak dikenal dan orang-orang juga tidak tahu siapa Yesus. Mereka memberitakan tentang Yesus pada waktu seperti itu. Pada zaman Roh Kudus, kita semua telah diberikan tugas untuk memberitakan Kristus An Sang Hong. Pada zaman ini, adakah nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan? Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita tidak bisa diselamatkan tanpa melalui Kristus An Sang Hong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru. Oleh karena itu, kita harus memberitakan Kristus An Sang Hong, Ibu Sorgawi, Sion, Perjanjian Baru, Hari Paskah, dan hari-hari raya Tuhan. Jika kita membentuk kebiasaan untuk memberitakan pesan ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi, tidakkah Tuhan akan menjadikan kita imamat yang rajani di sorga? Marilah kita menjadi layak bagi kerajaan Tuhan. Mari kita baca satu firman lagi. 2 Tesalonika pasal 1. Mari kita baca 2 Tesalonika pasal 1 ayat 4. Segala penganiayaan dan penindasan kita alami saat kita memberitakan Injil. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah, yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Beberapa kesulitan bisa terjadi saat kita memberitakan Injil. Marilah kita mengatasi semua situasi ini agar kita bisa dianggap layak untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Kalau selama ini kita ragu-ragu karena berbagai alasan, kita harus menyingkirkan semua ketakutan dan keengganan kita dan menginjil. Tujuan utama dari penginjilan adalah untuk memberitahu orang tentang kebenaran. Sebagai hasilnya, kita akan menghasilkan buah sebanyak yang diizinkan Tuhan, bukan? Mari kita menetapkan tujuan seperti itu. Berapa banyak orang yang akan kuberitakan kebenaran dalam sebulan? Berapa kali aku akan membanggakan Tuhan dalam percakapan? Ketika kita mendengar khotbah, kita ingin segera menginjil. Tetapi ketika kita keluar gereja, semua kesadaran ini menghilang. Perjanjian baru bisa dipenuhi saat kita melakukannya, tidak hanya mendengar saja. Mari kita sering berdoa kepada Tuhan seperti ini, agar saya bisa melakukan pekerjaan Injil, berikan saya iman dan keberanian. Ya, Tuhan, tolong bantu aku untuk membawa banyak jiwa ke dalam pelukan-Mu. Kita tidak meminta hal yang buruk, tetapi kita meminta apa yang baik di mata Bapa dan Ibu. Jadi Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita, bukan? Selanjutnya, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus ke atas kita. Kita bisa memulainya terlebih dahulu dengan mengikuti penginjilan simpel. Ketika kita di rumah atau berbicara dengan orang lain, marilah kita membanggakan Kristus An Sang Hong, Tuhan Ibu, Sion, dan kebenaran. Salah satu dari topik ini akan berhasil. Saya ingin meminta Anda untuk mengembangkan cara komunikasi seperti ini untuk dirimu sendiri. Dengan cara ini, marilah kita semua menjadi layak untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Semoga karunia Tuhan menyertai. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.